Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat, cerita, S.H. Mintarja, episode 240. Di hadapan ketiganya, Risang tidak pernah membantah. Bahkan tidak pernah memberikan penjelasan apapun juga. Ia lebih banyak diam dan menundukkan kepalanya. Namun setelah ia meninggalkan ketiga orang kakek dan neneknya, maka semuanya itu sudah dilupakannya. Ketidakhadiran Risang di Pajang ternyata semakin menggelisahkan Kasada. Hampir setiap malam ia tidak dapat tidur. Bagaimanapun juga, maka tugas-tugas Kasada mulai terpengaruh oleh kegelisahannya. Ki Tumenggung Jayayuda masih harus menahan diri. Ki Rangga Dipayudalah yang memohon agar Ki Tumenggung menjadi bersabar. Ki Rangga, semula aku memang tidak tergesa-gesa. Aku menganggap bahwa Kepala Tanah Perdikan Sembojan itu memerlukan waktu untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan atas surat kekancingan itu, tetapi sekarang, justru setelah dua orang perwira datang memanggilnya dan Kepala Tanah Perdikan itu tidak datang, maka rasa-rasanya, sikap itu merupakan sikap yang tidak sepantasnya dilakukan. Aku mengerti, Ki Tumenggung. Tetapi aku mohon tenggang waktu sedikit. Jika Risang tidak juga datang, maka dapat dipertimbangkan untuk mengirim utusan yang kedua kalinya, membawa peringatan pertama kepada Kepala Tanah Perdikan Sembojan. Ki Rangga memikirkan untuk memberikan peringatan sampai 3 kali. Ya, bukankah hal itu wajar sebagaimana sering dilakukan terhadap mereka yang tidak mematuhi tugas-tugasnya? Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, aku bersedia menunggu beberapa lama lagi. Aku masih berusaha untuk memahami sikap anak muda itu. Tetapi sudah tentu, bahwa goncangan perasaannya jangan menjadi sebab niatnya untuk tidak mengakui lagi kekuasaan Pajang di alas tanah Perdikan Sembojan itu. Aku mengerti, Ki Tumenggung. Kadang-kadang kita memang pantas untuk sedikit mengelus rambut anak manja yang cengeng jika ia mulai merengek. Tetapi sudah tentu bahwa hal itu tidak akan berakibat anak itu mencoreng arang di wajah kita. Aku mengerti, Ki Tumenggung, jawab Ki Rangga. Nah, kita akan menunggu lagi. Tetapi tentu ada batasnya. Ki Rangga Dipayuda tidak menjawab. Malam itu juga Ki Rangga telah berbicara dengan Kasada. Keduanya tidak segera dapat mengambil keputusan. Namun dalam kegelisahan yang memuncak, Kasada minta izin untuk meninggalkan baraknya untuk 1 hari saja. Kau akan kemana? Bertanya Ki Rangga. Aku akan menemui ibuku. Persoalan ini, lambat atau cepat, ibu akan mengetahuinya juga. Ibu tentu akan terkejut dan barangkali menjadi lebih gelisah dari aku sendiri. Ki Rangga Dipayuda dapat mengerti, bahwa memang sebaiknya ibu Kasada itu mendengar dari Kasada sendiri beserta penjelasannya. Tetapi apakah ia dapat mengizinkan Kasada minta izin lagi untuk meninggalkan barak meskipun hanya 1 hari? Tetapi ketika hal itu disampaikan kepada Ki Tumenggung sebagaimana adanya, maka Ki Tumenggung itu pun berkata, biarlah ia menemui ibunya. Ki Rangga mengerutkan dahinya. Baru beberapa saat kemudian ia dapat berkata, terima kasih, Ki Tumenggung. Terima kasih. Ki Rangga pun kemudian menyampaikan izin yang khusus itu kepada Kasada sambil berkata, pergunakanlah waktumu baik-baik. Di keesokan harinya, Kasada telah berpacu menuju ke rumah ibunya. Rumah ibu Kasada tidak sejauh tanah Perdikan Sembojan. Tetapi jauh lebih dekat, kedatangan Kasada telah mengejutkan ibunya. Dengan gagap ibunya mempersilahkan Kasada masuk dan duduk di ruang dalam. Ibunya dan bibinya telah mengucapkan selamat datang kepada Kasada. Mereka juga menanyakan keselamatan lingkungannya di dalam barak. Sebaiknya Kasada pun juga bertanya tentang keselamatan ibunya dan bibinya. Dalam pada itu, Kasada masih berusaha untuk menyembunyikan kegelisahannya. Di hadapan ibu dan bibinya, ia masih mencoba untuk selalu tersenyum dan bahkan tertawa. Namun akhirnya Kasada itu tidak dapat bertahan terlalu lama. Demikian bibinya menghidangkan minuman kepadanya, maka Kasada pun telah berkata, ibu dan bibi. Sebenarnya lah aku datang dengan membawa kegelisahan di hati. Ibunya mengerutkan dahinya. Dengan lembut ia bertanya, kegelisahan tentang apa, Ngger? Apakah kau melakukan kesalahan di barakmu atau kesalahan kepada atasanmu atau bahkan kepada Pajang? Tidak, ibu. Aku telah melakukan tugasku sebaik-baiknya.
Aku baru saja menyelesaikan tugas yang berat di Madiun bersama Risang. Berkata Kasada yang kemudian dengan singkat menceritakan perjalanannya ke Madiun bersama Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung. Kau berhutang budi kepadanya, Kasada. Bukan hanya karena kau telah dibantu menyelamatkan harta benda itu dan menyimpannya, tetapi seluruhnya yang pernah dilakukannya. Namun akhirnya, Kasada itu pun berkata, tetapi ibu. Pada saat terakhir aku telah membuat Risang menjadi kecewa. Kenapa? Dengan singkat pula Kasada berkata berterus terang kepada ibunya. Bahkan Kasada berkata, ibu tentu pernah melihat gadis itu. Ia adalah anak Ki Rangga Dipayuda, atasanku langsung di dunia keprajuritan. Ketika kita berada di tanah perdikan Sembojan saat Risang diwisuda, gadis itu membawa nampan berisi benda-benda pertanda jabatan bagi Risang sebagai kepala tanah perdikan Sembojan. Wajah ibunya menjadi tegang. Ibunya segera dapat membayangkan betapa Risang menjadi sangat kecewa. Tetapi ibu Kasada itu pun telah mendapat jawaban pula atas sikap anaknya yang pada waktu itu menggelisahkannya. Ternyata Risang dan Kasada, dua orang kakak beradik tetapi berbeda ibu itu telah jatuh cinta kepada seorang gadis yang sama. Kasada, desis ibunya, kenapa kau kecewakan kakakmu itu yang justru pernah membantumu dengan ikhlas dan bahkan mempertaruhkan nyawanya? Ibu, aku tidak mempunyai pilihan lain. Tentu kau mempunyai pilihan lain. Jika kau tahu bahwa Risang juga mencintai gadis itu, kenapa kau tidak menjauhinya saja? Bertanya ibunya, aku juga mencintai gadis itu dan ternyata gadis itu juga mencintai aku. Tetapi kau dapat membayangkan, apa yang terjadi dengan kakakmu. Aku memang menjadi bingung, tetapi aku tidak dapat melepaskan gadis itu. Aku mencintainya dan rasa-rasanya hidup ini tidak akan menggairahkan lagi, jika aku tidak dapat hidup bersama dengan gadis itu. Kau terlalu mementingkan dirimu sendiri, Kasada. Bagikukah caramu mengucapkan terima kasih kepada kakakmu? Aku memang merasa berhutang budi kepada Risang. Tetapi apakah aku harus menyerahkan seluruh masa depanku kepadanya sebagai ucapan terima kasih? Lebih dari itu, jika Riris memang tidak mencintai Risang, apakah gadis itu harus dipaksa? Aku tidak yakin bahwa gadis itu tidak mencintai Risang. Jika sejak semula kau jauhi gadis itu, maka kalian tidak akan terjerat dalam satu putaran peristiwa yang rumit ini. Ibu, berkata Kasada, aku datang untuk mohon dukungan ibu atas langkah yang sudah aku ambil, agar aku tidak menjadi bertambah bingung. Tetapi sikap ibu tidak seperti yang aku harapkan. Kasada, kita adalah orang-orang yang bernalar budi, yang mengenal kebaikan hati orang dan yang tahu mengucap terima kasih. Sahut ibunya, tetapi tidak dengan menyerahkan Riris. Ibu, selama ini aku sudah berusaha berbuat sebaik-baiknya. Aku tahu bahwa Risang dan ibunya adalah seorang yang berjiwa besar, yang memaafkan kesalahan ibu yang bertimbun. Tetapi bukankah kami yang merasa berhutang budi ini juga sudah tahu diri? Ibu, sebagaimana Risang, aku juga anak Ki Wiradana. Betapapun cara ibu mendapatkannya, tetapi ibu adalah istrinya. Karena itu, sebenarnya aku pun berhak untuk mendapatkan warisan dari ayah sebagaimana Risang. Meskipun bukan warisan jabatan, karena Risang memang lebih tua. Kasada, potong ibunya, kau masih sampai hati mengatakan hal itu? Seberapa tinggi nilai warisan itu dibandingkan dengan kebesaran jiwa Nyi Wiradana? Apakah artinya kebesaran jiwa seseorang jika ia masih mempunyai pamrih atas sikapnya itu? Jika benar Risang dan ibunya berjiwa besar, maka kita tidak pernah merasa berhutang budi kepadanya, karena apa yang mereka berikan itu timbul dari kebesaran jiwa mereka. Tetapi jika kebesaran jiwa itu harus diperhitungkan dengan peristiwa lain, maka alangkah kerdilnya jiwa mereka itu. Kasada, potong ibunya, bukankah kau yang memperhitungkan nilai kebesaran jiwanya, hutang budi kita, dengan hak yang sebenarnya kau miliki atas warisan ayahmu? Kasada, kau sama sekali tidak berhak berbicara tentang warisan. Jika saja kau tahu, bagaimana ayahmu itu terbunuh. Apapun yang terjadi atas ayahku, potong Kasada, tetapi bukankah aku berhak atas aku? Ibu, aku mohon ibu merestui hubunganku ini. Bukan justru sebaliknya, aku sudah dililit oleh kebimbangan, kebingungan dan ketidakpercayaan diri. Apakah ibu masih akan menambah beban lagi bagiku?
Aku memang kecewa atas sikapmu, Kasada. Kenapa kau tempuh jalanmu tanpa berbicara lebih dahulu dengan orang tuamu? Aku sudah berbicara dengan guru. Gurulah yang datang ke rumah Kirangga di Payuda dan menyampaikan lamaranku. Aku juga kecewa atas sikap gurumu, ia tentu datang mengatasnamakan aku, orang tuamu. Ibu, tiba-tiba nada suara Kasada pun meninggi. Ibu tidak dapat berkata seperti itu. Ibu tidak berhak merasa kecewa terhadap guru. Jika ibu sempat membayangkan sejenak, apakah aku dapat menjadi orang seandainya aku tidak berada dalam asuhan guru? Ibu tentu dapat membayangkan, kira-kira aku akan menjadi apa jika aku harus tetap berada di bawah asuhan ibu dan orang yang harus aku sebut ayah itu. Kasada, tiba-tiba saja tangan ibunya telah menampar pipi Kasada. Kasada bergeser setapak surut. Sesaat ia justru tidak dapat berkata sepatah kata pun. Sementara ibunya berdiri termangu-mangu sambil meremas tangannya. Sorot matanya membayangkan penyesalan yang dalam. Katanya, "Oh, maafkan aku Kasada. Kekasaran jiwa ini masih saja tersangkut sampai sekarang dan barangkali sampai kapanpun juga. Tetapi sebenarnya lah aku sulit untuk dapat menerima kenyataan tentang hubunganmu dengan R. Isang." Ibu, suara Kasada merendah, apakah di dalam semua hal aku harus mengalah? Justru karena kita sudah berhutang budi? Dengan suara sendat ibu Kasada itu berkata, ketika Nyi Wiradana menyatakan memaafkan semua kesalahanku, aku merasa bahwa aku akan dapat menikmati sisa hidupku dengan tenang dan damai. Aku mengira bahwa aku akan dapat menikmati sisa hidupku dengan tenteram. Ternyata aku keliru. Ibu, selama hidup ini masih kita jalani, maka perubahan akan dapat terjadi. Selama ini aku memang berniat untuk tidak menuntut apa-apa. Aku sudah puas dengan sikap Risang dan ibunya terhadap aku dan ibu. Aku sangat berterima kasih. Tetapi apa yang terjadi kemudian sudah berada di luar batas hutang piutang budi itu. Aku tidak akan menyerahkan Riris kepada siapapun dengan alasan apapun. Ibunya tidak menjawab lagi, tetapi hatinya pecah bagaikan belanga yang jatuh di atas batu hitam. Remuk berserakan. Bibinya mendengarkan pembicaraan itu dengan perasaan yang pahit. Ia berharap bahwa Kasada akan mau berpaling kepada anak gadisnya yang juga sudah dewasa. Tetapi ternyata Kasada telah mempunyai pilihan sendiri. Tetapi justru karena itu, bibi Kasada itu tidak dapat berkata sepatah pun. Jika ia ikut berbicara apalagi berdiri di pihak ibu Kasada, maka Kasada akan dapat menjadi salah paham. Kasada akan mengira bahwa ia mempunyai pamrih dengan sikapnya itu. Demikianlah, maka untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Ibu Kasada itu mengusap matanya yang basah. Ia benar-benar tidak mengira bahwa jalan hidupnya yang mulai terasa tentram itu akan membentur gelombang yang akan dapat menghempaskannya ke batu-batu karang. Baiklah ibu, berkata Kasada kemudian, terserah tanggapan ibu. Tetapi setidak-tidaknya aku sudah memberitahukan persoalan ini kepada ibu, sehingga ibu tidak akan terkejut jika persoalan ini akan mempunyai ekor yang panjang. Aku sekarang bukan aku yang dahulu lagi Kasada. Aku dahulu akan menjadi gembira mendengarnya, jika kau dapat menyaingi dan bahkan memenangkan satu perebutan dengan Risang. Aku akan gembira mendapat tantangan Iswari di padang perdu, di bawah bulan purnama. Suara serigala yang menggonggong di atas bukit-bukit padas, memberikan gairah yang menyala di dalam hatiku yang haus darah. Sinar bulan akan dapat membakar nafsuku yang membara di atas landasan hitamnya jiwaku. Suara ibunya menjadi sendat, tetapi aku sekarang adalah perempuan yang berwajah lain. Aku mencoba untuk hidup tenteram di sisa umurku. Aku ingin melupakan hari-hari yang pernah aku jalani dengan tapak-tapak hitam bercampur dengan merahnya darah. Jantung Kasada berdesir mendengar kata-kata ibunya. Tetapi hatinya yang mengeras sudah tidak dapat diluluhkannya lagi. Karena itu, maka Kasada itu masih juga bertanya, jadi, maksud ibu? Kasada, sekarang aku tidak lagi dapat mengantarmu. Pergilah lewat jalanmu sendiri. Baik, jawab Kasada, sejak dahulu, kita memang berjalan di jalan yang berbeda. Aku mohon diri ibu, untuk selanjutnya ibu tidak usah mencampuri persoalanku. Persoalan yang aku hadapi sekarang adalah persoalan antara dua orang laki-laki. Meskipun demikian aku masih berharap bahwa Risang dapat berpikir bening dan dapat menerima kenyataan bahwa Riris memang tidak memilihnya, sehingga tidak akan timbul persoalan di kemudian hari. Tetapi jika Risang bersikap keras, maka aku pun akan mengimbanginya.
Aku tahu bahwa Risang mempunyai ilmu yang tinggi sebagaimana ibunya. Tetapi aku tidak akan pernah gentar menghadapi apa saja untuk mempertahankan hakku sendiri. Cukup, cukup Kasada, ibunya menutup kedua telinganya dengan kedua telapak tangannya. Baik, baik, jawab Kasada, sekarang aku minta diri. Bibi aku pergi. Kasada tidak menunggu jawaban ibunya, Lapun kemudian turun ke halaman dan meloncat naik ke punggung kudanya. Sejenak kemudian terdengar derap kaki kudanya menghambur meninggalkan rumah ibunya yang sederhana itu. Sepeninggal Kasada, maka meledaklah tangis ibunya, seperti bendungan yang tidak dapat menahan lagi genangan air yang melimpah, sehingga runtuh berserakan. Adik sepupunya berusaha untuk meredakan tangis itu. Dengan lembut ia berusaha untuk menenangkannya. Kasada sudah dewasa, berkata adik sepupunya itu, karena itu, maka ia sudah berhak mengambil keputusan sendiri. Ia akan dapat memilih bagi dirinya sendiri, yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Tetapi ibu Kasada itu menjawab, ketika aku memilih yang buruk daripada yang baik, saat itu aku juga sudah dewasa. Ada bedanya, jawab adik sepupunya, yang terjadi pada Kasada adalah persoalan yang sangat pribadi antara Kasada dan Risang. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan penilaian orang banyak atas sikapnya itu. Permasalahannya sangat terbatas. Sebagaimana juga Risang, Kasada mempunyai sisi kebaikan menurut sikap dan sudut pandang searah. Ibu Kasada itu menarik napas dalam-dalam. Namun ia berkata, bagaimanapun juga, kami sudah berhutang budi. Sambil memeluk ibu Kasada, maka adik sepupunya itu pun berkata, sudahlah. Sebaiknya kita berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dengan Risang dan Kasada. Serahkan segala-galanya kepada kuasa yang maha agung. Ibu Kasada itu mengangguk meskipun isaknya masih menyesakkan dadanya. Tangannya sibuk mengusap air mata yang masih saja meleleh dari pelupuknya. Angan-angannya telah menyelusuri masa lampaunya yang hitam. Penyesalan yang tajam telah menghunjam dalam-dalam di lubuk hatinya. Tetapi ibu Kasada itu sadar sepenuhnya, bahwa yang telah terjadi itu telah terjadi. Namun, akhirnya ibu Kasada itu memang hanya dapat bersandar kepada Yang Maha Agung, yang kuasanya tidak terbatas. Tetapi yang bagi ibu Kasada agak terlambat dikenalnya. Meskipun demikian, pengenalannya yang agak terlambat itu jauh lebih baik daripada mereka yang tidak mengenalnya sama sekali. Dalam pada itu, Kasada berpacu seperti dikejar hantu kembali ke Pajang. Tetapi Kasada tidak langsung pergi ke baraknya. Dengan jantung yang berdegup semakin cepat, Kasada menuju ke rumah gurunya. Gurunya terkejut melihat wajah Kasada yang tegang. Namun gurunya tidak dengan tergesa-gesa bertanya, apa yang telah terjadi dengan muridnya. Tetapi dengan sikap seorang tua, ia mempersilahkan Kasada naik dan duduk bersamanya di ruang dalam. Namun sebelum gurunya bertanya, Kasada itu pun berkata, Guru, aku baru saja menemui ibu. Oh, gurunya mengangguk-angguk, ia sudah mulai melihat apa yang telah terjadi dengan muridnya. Namun gurunya itu masih juga berkata, duduklah dahulu. Kau tentu haus, biarlah aku mengambil minuman buatmu. Terima kasih guru, terima kasih, biarlah aku mengambilnya sendiri. Kasada tidak menunggu, tetapi ia pun segera bangkit untuk mengambil minum ke dapur, ia tidak memerlukan mangkuk. Tetapi ia langsung minum air yang ada di dalam gendi. Ketika Kasada kembali ke ruang dalam, anak muda itu masih mengusap bibirnya yang basah. Duduklah dengan tenang Kasada. Jika kau bercerita dengan perasaan yang bergejolak, maka ceritamu menjadi kurang jelas. Bahkan mungkin ada yang terlampaui atau tersisipi angan-anganmu sendiri. Kasada menarik nafas dalam-dalam, ia memang mencoba mengendapkan perasaannya, agar ceritanya dapat jelas dimengerti oleh gurunya. Guru, berkata Kasada kemudian, aku baru saja menemui ibu di rumahnya. Gurunya mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia bertanya, kau bercerita tentang lamaranmu atas anak Kirangga di Payuda? Ya guru, jawab Kasada, apakah ibumu berkeberatan bahwa aku telah mewakilinya tanpa mendapat izinnya lebih dahulu? Bukan itu soalnya guru, tetapi ibu justru memikirkan perasaan Risang. Apakah kau bercerita tentang Risang? Ya, guru, aku bermaksud bahwa ibu tahu segala-galanya, sehingga ibu mendapat gambaran yang utuh tentang aku, Riris dan Risang.
Bagaimana sikap ibumu? Ibu menyalahkan aku. Aku memang sudah mengira. Ibu masih saja dibebani oleh perasaan bersalah, sehingga kebaikan hati dan kebesaran jiwa Ibu Risang telah menindih segala macam pertimbangannya. Kita tidak dapat menyalahkan ibumu, Kasada. Tetapi, bagaimana dengan aku sendiri? Bertanya Kasada. Maksudku, dari sudut pandang ibumu, kita memang tidak dapat menyalahkannya. Aku tahu benar, betapa besar kesalahan ibumu terhadap Ibu Risang, sehingga ketika Ibu Risang menyatakan memaafkan segala kesalahannya itu, maka beban hutang budi itu tidak akan dapat diletakkannya dari seluruh sisa hidupnya. Apakah dengan demikian, aku tidak akan pernah dapat menentukan sikap dan perbuatan bagi aku sendiri? Apakah segala sesuatunya kemudian bergantung kepada Risang dan ibunya? Juga tentang memilih seorang istri? Bukan maksudku, Kasada, jawab gurunya dengan tenang, aku hanya mengatakan bahwa ibumu benar menurut sudut pandangnya. Tetapi aku juga tidak menyalahkan kau. Kau tidak dapat mengorbankan segala-galanya untuk kebaikan hati Risang dan ibunya. Karena itu, menurut pendapatku, kau tidak bersalah, bahwa kau telah melamar Riris. Apalagi kemudian Kirangga Dipayuda mengizinkan dan Riris sendiri ternyata juga menerimamu. Bahkan ia menyatakan bahwa ia memang mencintaimu. Hal ini penting sekali Kasada, karena banyak perempuan dan laki-laki yang menikah tidak atas dasar cinta. Lalu bagaimana hubungannya dengan Risang? Bukankah kita belum tahu sikap Risang yang sebenarnya? Seandainya Risang menjadi kecewa, itu pun wajar pula. Namun agaknya Risang juga harus melihat kenyataan sikap Riris kepadanya. Jika Riris memang tidak mencintainya tetapi mencintaimu, maka Risang tidak berhak lagi menuntut dan menyalahkanmu. Kasada mengangguk-angguk, sementara gurunya berkata, aku masih mempunyai kepercayaan, bahwa Risang akan dapat berpikir bening. Tetapi nampaknya tidak guru, jawab Kasada, ia tidak mau menghadap ketika Ki Tumenggung Jayayuda memanggilnya. Sikapnya pun menjadi gelap. Bahkan sebagai kepala tanah perdikan Sembojan, ia tidak lagi melakukan tugasnya dengan baik. Kasada, berkata gurunya kemudian, penilaianmu atas Risang agaknya juga sudah terpengaruh oleh perasaanmu terhadap Risang. Tetapi segala sesuatunya masih harus dibuktikan Risang. Kita berharap bahwa antara kau dan Risang tidak akan timbul persoalan apa-apa. Jika akhirnya juga timbul, bertanya Kasada, gurunya menarik napas dalam-dalam. Bagi gurunya, Kasada bukan saja dianggapnya sebagai seorang murid. Tetapi Kasada telah melekat padanya sejak anak-anak, sehingga baginya, Kasada sejak ia masih disebut Pugu itu, sudah tidak kurang dari anak kandungnya sendiri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena itu, maka ketika Kasada menyudutkannya dengan pertanyaan itu, gurunya pun menjawab, Kasada, kita tidak mencari persoalan dengan orang lain. Apalagi orang yang telah berbuat baik terhadap kita. Yang telah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Yang telah membantu kita dan bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Tetapi adalah hak kita untuk menengadahkan wajah kita menyongsong hari depan kita sendiri. Meskipun demikian, sekali lagi aku berpengharapan, mudah-mudahan persoalanmu dengan Risang tidak akan berkepanjangan. Kasada menarik napas dalam-dalam. Tetapi pernyataan gurunya itu telah mempertegas sikapnya, ia tidak akan mundur meninggalkan Riris, karena Riris sendiri sudah mengatakan kepadanya, bahwa ia mencintainya. Dalam pada itu, maka untuk beberapa saat lamanya, Kasada masih saja berada di rumah gurunya. Dengan lembut gurunya menasehatinya untuk tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil sikap, karena jika ia tergesa-gesa mengambil sikap, maka mungkin sekali ia akan melakukan kesalahan. Ya, guru, jawab Kasada. Yang penting kau perhatikan adalah sikap Kirangga Dipayuda sendiri. Sikapnya akan dapat memberikan petunjuk, apa yang harus kau lakukan. Ya, guru, jawab Kasada. Nah, selanjutnya jangan bingung. Jangan memusuhi ibumu yang sudah cukup menderita karena ulahnya sendiri. Pengakuannya atas segala macam kesalahan yang telah dilakukannya, merupakan hukuman yang tak terhitung berat baginya. Namun karena ia menerima dengan ikhlas, maka pengakuan itu justru membuat hatinya menjadi tenang. Seolah-olah ia sudah berhasil meletakkan sebagian dari beban yang harus dibawanya kemana ia pergi. Kasada mengangguk kecil, ia memang tidak berniat memusuhi ibunya.
Tetapi ia pun merasa sangat sulit untuk memenuhi keinginannya, agar ia mengalah saja terhadap Risang. Ketika hati Kasada kemudian menjadi sedikit tenang, maka gurunya itu pun berkata, kembalilah ke barakmu. Tugasmu akan dapat membantumu, mengurangi kegelisahanmu. Kasada mengangguk sambil menjawab, ya, guru. Menjelang senja, Kasada memang sudah berada di baraknya. Namun wajahnya masih saja nampak muram. Dahinya yang selalu berkerut. Pandangan matanya yang kosong karena angan-angannya yang menerawang jauh. Para prajuritnya sengaja tidak mengganggunya. Mereka seakan-akan ikut merasakan kegelisahan lurahnya yang masih muda itu. Baru ketika senja turun, Ki Lurah Kasada itu telah menemui Ki Rangga di Payuda. Kepada Ki Rangga, Kasada menceritakan pertemuannya dengan ibunya. Namun Kasada tidak dapat menceritakan seluruhnya kepada Ki Rangga, karena memang masih ada beberapa hal yang sengaja disembunyikan. Kasada, berkata Ki Rangga, bersabarlah. Kau akan dapat meyakinkan ibumu, bahwa kau tidak melakukan kesalahan. Kasada mengangguk-angguk, tetapi justru meyakinkan ibunya itulah yang sangat sulit baginya. Apa yang diketahuinya Ki Rangga di Payuda tentang ibunya, tentang keluarganya dan tentang hubungannya dengan Risang dan tanah perdikan Sembojan, belum lengkap. Sudahlah, berkata Ki Rangga, beristirahatlah. Kau jangan memikirkan persoalan yang terjadi atas Risang berkepanjangan. Menurut pendapatku, kau tidak bersalah. Aku yakin akan hal itu, agaknya Risang pun akhirnya akan mengakuinya. Jika 1-2 pekan Risang masih dicengkam oleh perasaan kecewa, itu adalah wajar sekali. Tetapi pada suatu saat, ia tidak lagi akan menangisi kegagalannya itu. Ya, Ki Rangga, desis Kasada, aku akan beristirahat. Aku akan mencoba untuk tidak terlalu terpengaruh oleh sikap Risang. Namun ketika Kasada kemudian meninggalkan Ki Rangga, maka seorang prajurit telah datang menemui Ki Rangga di Payuda untuk menyampaikan perintah Ki Tumenggung Jayayuda. Ki Rangga dipanggil untuk menghadap, berkata prajurit itu. Sekarang? Bertanya Ki Rangga. Ya, Ki Rangga. Ki Tumenggung sudah menunggu. Baiklah. Aku akan segera menghadap. Beberapa saat kemudian, Ki Rangga telah berada di bilik Ki Tumenggung. Seperti yang diduga, maka Ki Tumenggung telah memanggil Ki Rangga untuk membicarakan lagi persoalan Risang di tanah perdikan Sembojan. Kita sudah cukup bersabar, Ki Rangga, berkata Ki Tumenggung, kita sudah menunggu beberapa hari. Ya, Ki Tumenggung, jawab Ki Rangga. Aku sudah berniat untuk mengirim surat peringatan kepada kepala tanah perdikan itu. Peringatan yang pertama. Ki Rangga di Payuda tidak dapat mengulur waktu lagi. Karena itu, maka ia pun berkata, ya Ki Tumenggung. Bagaimana menurut pendapat Ki Rangga? Ki Rangga memang menjadi ragu-ragu. Sebagai seorang prajurit, ia menganggap bahwa Ki Tumenggung telah cukup sabar menunggu kedatangan Risang. Namun sebagai seorang tua yang langsung atau tidak langsung telah menyebabkan gejolak di hati Risang, maka ia memang merasa berat untuk mengiyakannya. Bagaimanapun juga sebenarnya hati Ki Rangga juga dekat dengan Risang yang pernah menjadi prajuritnya. Tetapi dibanding dengan Kasada, maka Ki Rangga memang memilih Kasada. Dalam kebimbangan itu ia mendengar Ki Tumenggung Jayayuda berkata, Ki Rangga. Betapa kita berusaha untuk mengerti gejolak perasaan Risang, tetapi aku harus tetap memegang wibawa Pajang. Jika wibawa Pajang telah menjadi pudar di tanah perdikan Sembojan, maka apa yang akan terjadi di lingkungan sekitarnya yang sudah dijamah oleh prajurit Madiun, meskipun mereka tidak datang atas nama Madiun, tetapi mereka datang justru sebagai alat oleh para pedagang gelap itu. Ki Rangga di Payuda mengangguk-angguk. Katanya, ya, Ki Tumenggung. Nah, bukankah tindakanmu bukan tindakan sewenang-wenang? Bertanya Ki Tumenggung Jayayuda. Tidak, tidak. Ki Tumenggung, jawab Ki Rangga di Payuda yang seakan-akan menjadi gagap. Baiklah, berkata Ki Tumenggung, biarlah besok pagi-pagi aku memerintahkan 2 orang prajurit untuk menyampaikan surat perintah kepada Kepala Tanah Perdikan Sembojan, agar Kepala Tanah Perdikan Sembojan itu menghadap aku dan selanjutnya menghadap Kangjeng Adipati atau pejabat yang diperintahkan untuk menerimanya. Ki Rangga tidak dapat berbuat lain. Sambil mengangguk ia berkata, ya, Ki Tumenggung. Mudah-mudahan ia menghiraukan surat perintah itu. Sementara itu pada surat perintah itu juga akan tersirat peringatan yang pertama itu, meskipun tidak semata-mata.
Aku masih berusaha untuk menjaga perasaan kepala tanah perdikan Sembojan yang masih muda dan sedang mengalami goncangan perasaan itu. Ki Rangga Dipayuda mengangguk hormat sambil berdesis, "Terima kasih Ki Tumenggung." Malam itu, Ki Rangga Dipayuda menjadi gelisah. Besok pagi akan ada utusan pergi ke tanah perdikan Semboyan, membawa surat perintah yang juga menyiratkan peringatan yang pertama atau kelalaian Risang terhadap tugasnya. Surat itu tentu sudah ada pada Ki Tumenggung sekarang, berkata Ki Rangga di dalam hatinya. Tetapi adalah tidak pantas jika ia menanyakannya, apalagi ingin melihat bunyi surat itu. Tetapi Ki Rangga Dipayuda tidak memberitahukan kepada Kasada. Ia tidak ingin anak muda itu menjadi semakin gelisah. Demikianlah, seperti yang dikatakan oleh Ki Tumenggung, maka pagi-pagi sekali, dua orang perwira telah berpacu di atas punggung kudanya menuju ke tanah perdikan Sembojan. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Ki Tumenggung berpesan, agar para perwira itu tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap kepala tanah perdikan Sembojan, sebagaimana yang pernah diberikan kepada utusan yang terdahulu. Kau berikan saja surat perintah ini kepadanya. Apapun yang dikatakan dan apapun yang diperbuatnya, asal tidak mengancam keselamatanmu, jangan kau tanggapi. Aku yang akan mengambil keputusan nanti. Ki Rangga Dipayuda yang mengetahui pesan Ki Tumenggung itu hanya dapat mengusap dadanya. Ki Tumenggung sudah terhitung seorang pemimpin yang sangat sabar dan berusaha mengerti apa yang terjadi dengan prajurit-prajuritnya. Kedatangan kedua orang prajurit itu di tanah perdikan Sembojan ternyata tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan. Sikap dan kata-kata Risang agak kurang menyenangkan bagi kedua orang prajurit itu. Apalagi karena Ibu Risang itu terlambat mengetahui kedatangan tamunya, karena ia sedang berada di kebun. Demikian ia diberitahu bahwa dua orang utusan dari Pajang datang, maka ia pun dengan tergesa-gesa telah berbenah diri dan pergi ke Pendapa. Namun ternyata utusan itu telah menyampaikan keperluannya kepada Risang dan telah menyerahkan pula surat perintah agar Risang menghadap ke Pajang. Wajah Risang menjadi tegang setelah ia membaca surat itu. Di dalamnya memang tersirat peringatan bahwa Risang telah tidak mengindahkan perintah yang terdahulu untuk menghadap. Tetapi sikap Risang ternyata memang tidak menyenangkan tamunya. Betapapun Nyi Wiradana berusaha menyelamatkan suasana, tetapi kedua tamunya itu benar-benar merasa tersinggung karenanya. Seperti kedua utusan yang terdahulu, maka keduanya pun segera minta diri dan meninggalkan tanah perdikan itu dengan kesan yang kurang baik. Di tanah perdikan, Nyi Wiradana menjadi semakin sedih melihat perkembangan keadaan anaknya. Dari hari ke hari, Risang tidak menjadi semakin tenang. Tetapi justru sebaliknya, wajahnya menjadi semakin muram. Sikapnya semakin sulit dimengerti. Perubahan yang terjadi adalah sikapnya kepada para tawanan. Jika semula ia melimpahkan kemarahannya kepada para tawanan dan bahkan kadang-kadang ia menyakitinya, namun kemudian ia menjadi tidak peduli lagi kepada para tawanan itu. Bahkan beberapa kali ia berkata kepada ibunya, bahwa sebaiknya tawanan-tawanan itu dilepaskan saja. Jangan risang, ibunya selalu mencegahnya, seharusnya kau pergi ke Pajang dan memberikan laporan tentang mereka. Ibu, sudah aku katakan, bahwa aku tidak mau lagi mendengar peringatan ibu seperti itu. Aku sudah memutuskan untuk tidak pergi ke Pajang, apapun akibatnya. Orang-orang Pajang adalah penipu-penipu yang keji. Mereka memanfaatkan tenaga dan kemampuan orang lain, karena mereka tidak mempunyai orang berilmu tinggi. Namun kemudian orang itu mereka hianati. Seharusnya kau sudah mempunyai waktu yang cukup untuk mengendapkan perasaanmu itu risang. Perasaan apa? Ini bukan sekedar permainan perasaan. Tetapi Pajang harus menyadari kesalahannya. Memang harus ada orang yang berani berkorban untuk melakukannya. Jika tidak, maka selamanya, Pajang akan melakukan pengkhianatan-pengkhianatan kepada orang-orang yang pernah dimanfaatkan dan diperas tenaga dan kemampuannya tanpa belas kasihan. Risang, kenapa kau dapat hanyut dalam arus perasaanmu sampai sekian jauhnya? Menurut pendapatku, Pajang telah cukup sabar menunggu hatimu menjadi tenang. Itu adalah salah satu ciri dari orang-orang Pajang. Selain curang, pengecut, dengki, juga bodoh sekali. Geram Risang, sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan ke Pajang. Alangkah bodohnya juga mereka masih juga menunggu dengan sabar sampai sekarang. Risang, apakah kau tahu akibat dari penolakanmu atas perintah Pajang agar kau datang menghadap? Bertanya ibunya. Aku tidak peduli, jawab Risang.
Apakah kau memang berniat untuk memberontak, Risang? Justru pada saat Pajang bersiap-siap untuk menghadapi Madiun, bertanya ibunya, pertanyaan itu menghentak di hati Risang. Ia memang tidak berpikir untuk memberontak. Yang ia lakukan adalah ungkapan perasaan kecewanya terhadap kenyataan yang dihadapinya. Ibunya mulai berpengharapan, tetapi tiba-tiba Risang berkata, "Ibu, aku memang ingin menunjukkan kepada para pemimpin di Pajang, bahwa orang-orangnya ternyata bukan orang-orang yang pantas dipercaya. Pada suatu saat Pajang akan berterima kasih atas sikapku, karena aku berani menunjukkan bahwa susunan kepemimpinan Pajang memang harus dirombak. Kangjeng Adipati harus dikejutkan dengan satu sikap tertentu, agar terbangun dan bersedia melihat kenyataan yang ada di sekelilingnya." "Risang," desis ibunya, "mungkin aku akan menjadi tumbal karena sikapmu ini. Tetapi perubahan yang mendasar harus dilakukan oleh Kangjeng Adipati terhadap orang-orangnya. Kau menjadi semakin jauh dan menyimpang dari persoalanmu yang sebenarnya," berkata ibunya. "Tidak. Sejak dahulu aku memang berniat untuk merubah susunan dan bahkan tatanan pemerintahan di Pajang." Tetapi ibunya berkata dengan nada dalam, "Risang, aku ingin kau bersedia mempertimbangkan sikapmu. Tidak hanya 1-2 kali, tetapi berulang-ulang kali. Aku selalu melakukannya, semakin aku dalami sikapku, aku menjadi semakin yakin bahwa aku sedang menegakkan kebenaran di atas bumi Pajang." "Kau merasa bahwa kau sedang menegakkan kebenaran? Apakah kau sadar akan arti kebenaran?" bertanya ibunya. "Aku bukan kanak-kanak lagi, Ibu. Aku dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Aku dapat melihat nilai-nilai yang harus dipertahankan dan yang harus disingkirkan. Aku pun melihat batas-batas kebenaran dalam tatanan kehidupan di Pajang." "Tidak, Risang," jawab ibunya, "kau melihat duniamu dengan mata yang suram karena gejolak perasaanmu." Tetapi Risang menggeleng. Katanya, "Tidak. Justru ibu yang menjadi semakin tua tidak lagi merasa ditantang oleh kenyataan buruk yang terjadi di Pajang. Karena itu, sebaiknya ibu tidak usah membuat penilaian atas sikapku yang memandang pada kemungkinan yang bakal terjadi jauh ke depan." Jantung Nyi Wiradana berdegup semakin cepat. Tetapi Risang tidak mau berbincang lebih lama lagi. Lapun segera bangkit dan melangkah meninggalkan ibunya sambil berkata, "Aku persilahkan ibu beristirahat. Apalagi Paman Sambiwulung, Jatiwulung dan Gandar pun harus sudah beristirahat pula." Nyi Wiradana tidak sempat menjawab. Risang telah meninggalkannya duduk termangu-mangu seorang diri. Dalam pada itu, betapapun sabarnya Ki Tumenggung Jayayuda, namun laporan kedua orang perwira yang telah menemui Risang itu telah membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Meskipun demikian, Ki Tumenggung tidak segera mengambil sikap. Surat perintah itu baru menyiratkan peringatan untuk yang pertama kali. Namun ternyata Ki Tumenggung kemudian mempunyai pikiran lain. Sebagai orang tua, Ki Tumenggung Jayayuda itu ingin berbicara dengan cara lain. Ia ingin melakukan pendekatan langsung dengan kepala tanah perdikan yang masih muda dan yang sedang mengalami goncangan jiwa itu. Karena itu, maka sebelum Pajang menyampaikan perintah kedua dan apalagi ketiga, Ki Tumenggung itu ingin bertemu dan berbicara dengan Risang sebagai seorang yang lebih tua kepada orang muda. Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Ranggapayuda, maka Ki Rangga pun dengan serta-merta menanggapinya dengan ucapan terima kasih. "Tidak ada sikap yang lebih baik dari sikap Ki Tumenggung," berkata Ki Ranggapayuda. "Tetapi hasilnya masih belum dapat diperhitungkan. Anak-anak muda yang sedang kehilangan pegangan seperti Risang itu, kadang-kadang berbuat sesuatu di luar perhitungan. Tetapi aku berpengharapan," berkata Ki Ranggapayuda. "Tetapi jika usahaku ini tidak menghasilkan sesuatu, maka aku tidak akan dapat menghindari tindakan yang seharusnya dilakukan Pajang terhadap mereka yang menentang kuasanya," berkata Ki Tumenggung Jayayuda. Ki Rangga memang tidak dapat menentangnya. Seandainya bukan Ki Tumenggung Jayayuda, mungkin Pajang sudah mengambil langkah-langkah yang lebih keras terhadap tanah perdikan Sembojan. Dalam pada itu, Ki Rangga pun bertanya, "Lalu apa yang akan Ki Tumenggung lakukan?" Apakah Ki Tumenggung akan memanggil Risang sekaligus memberikan peringatan kedua dan jika ia menolak, akan segera diberikan peringatan berikutnya sebagai peringatan terakhir? Tetapi jawaban Ki Tumenggung membuat Ki Rangga semakin berpengharapan, "Aku akan mencoba memanggilnya secara pribadi. Aku akan membuat surat pribadi untuk memanggil Risang ke rumah." Tidak di barat ini, Ki Rangga tertegun sejenak.
Ternyata kesabaran Ki Tumenggung Jayayuda melampaui dugaannya. Karena itu, maka Kirangga itu tidak dapat berkata lain kecuali berulang kali terima kasih. Aku akan menunggu sampai 3 hari, berkata Ki Tumenggung Jayayuda, jika dalam 3 hari Risang tidak datang, maka aku akan memanggilnya secara pribadi. Tetapi setelah itu tidak akan minta Pajang memberikan peringatan lagi. Jika Risang tidak akan minta Pajang memberikan peringatan lagi. Jika Risang tidak datang, maka Pajang akan segera memberikan peringatan terakhir. Bukan sekedar ancaman lagi, tetapi Pajang akan segera mengambil langkah-langkah tertentu justru sebelum pecah perang dengan Madiun. Kirangga Dipayuda hanya mengangguk-angguk saja, ia memang tidak mempunyai gagasan-gagasan lagi untuk mengatasi persoalan yang timbul di tanah perdikan Sembojan. Ternyata batas waktu yang 3 hari sudah terlampaui. Risang memang tidak datang ke Pajang menghadap Ki Tumenggung. Namun Ki Tumenggung tidak lagi minta surat perintah dari pimpinan pemerintahan di Pajang untuk memanggil kepala tanah perdikan Sembojan. Tetapi Ki Tumenggung telah membuat surat pribadi yang ditujukan kepada Risang, kepala tanah perdikan Sembojan. Ki Tumenggung juga tidak memerintahkan 2 orang perwira prajurit Pajang untuk pergi ke tanah perdikan Sembojan. Tetapi Ki Tumenggung telah memerintahkan 2 orang abdinya untuk pergi ke tanah perdikan Sembojan. Temui kepala tanah perdikan Sembojan. Tetapi kalian tidak boleh bertindak apapun juga. Kalian hanya aku perintahkan untuk memberikan surat itu saja. Kemudian kalian laporkan kepadaku jawaban dari kepala tanah perdikan itu. Lesan atau dengan surat pula. Demikianlah, 2 orang yang tidak mengenakan pakaian prajurit telah pergi ke tanah perdikan Sembojan. Kuda mereka berpacu dengan cepat melintasi bulak-bulak panjang dan pendek, menyusup padukuhan-padukuhan besar dan kecil. Namun di sepanjang jalan kedua abdi itu sempat berbincang tentang tugas mereka. Seorang yang bertubuh sedang, berkumis tipis agak keputih-putihan dan berumur setengah abad berdesis, kenapa kita yang harus pergi ke tanah perdikan? Apa salahnya? Sahut yang lain, yang tubuhnya lebih tinggi sedikit. Tetapi umurnya lebih muda beberapa tahun dari kawannya. Kenapa bukan para prajurit, desis kawannya yang lebih tua? Tentu ada sebabnya, jawab kawannya. Ya, tentu, sebabnya itulah yang ingin aku ketahui. Yang lebih muda itu tersenyum. Katanya, jangan marah, Kakang. Aku juga ingin tahu alasan itu. Nah, kau tidak usah berpura-pura. Orang yang lebih muda itu justru tertawa. Katanya, kita hanya berdua Kakang. Jika kita bertengkar, tidak ada orang yang akan memisah. Baik, kita akan bertengkar jika kita nanti sampai di sebuah pasar. Orang yang lebih muda itu tertawa berkepanjangan. Tubuhnya terguncang-guncang di atas punggung kuda yang sedang berlari kencang. Sementara itu, kawannya yang lebih tua itu akhirnya tersenyum pula. Tetapi ia masih juga berdesah, aku sudah terlalu tua untuk menempuh perjalanan yang panjang ini. Tidak, Kakang masih cukup tegar. Perjalanan ini akan membuat Kakang muda kembali. Kakang akan sempat mengingat masa-masa Kakang masih sering bertualang sebelum mengabdi Ki Tumenggung Jayayuda. Tinggal sebuah kenangan, tetapi untuk menjalaninya seperti sekarang ini, punggungku mulai merasa pegal. Kawannya yang lebih muda itu tertawa. Katanya, kita akan sering beristirahat. Bukankah kita mendapat bekal uang cukup untuk singgah di beberapa kedai sepanjang perjalanan? Tentu tidak akan aku habiskan di perjalanan, jawab yang lebih tua, aku ingin membelikan selendang anak gadisku. Selendang lurik hijau pupus sebagaimana yang diimpikannya selama ini. Yang lebih muda itu mengangguk-angguk. Katanya, anakku laki-laki yang sudah meningkat dewasa. Jika ada uang tersisa, aku ingin membeli kamus dan timang perak bakar. Sudah lama ia ingin memilikinya. Kau kira berapa harga timang perak itu? Kecuali jika kau tidak makan dan tidak minum di perjalanan. Barangkali Kakang mau membelikan aku minum dan makan? Desis orang yang lebih muda. Enak saja kau bicara, sahut orang yang lebih tua. Kau marah lagi, Kakang, nanti kau cepat menjadi tua. Aku akan marah, tetapi tidak sekarang. Nanti jika kita sudah sampai ke pasar. Orang yang lebih muda itu tertawa berkepanjangan. Ternyata pembicaraan mereka dapat mengurangi perasaan lebih yang mulai menggelitik.
Tetapi mereka masih melanjutkan perjalanan mereka sampai beberapa ratus patok lagi sebelum mereka akan beristirahat di sebuah kedai ketika perasaan haus seakan-akan mencekik leher mereka. Panasnya matahari yang tinggi di puncak langit, debu yang berserak serta tulang-tulang mereka yang tidak terlalu sering diguncang-guncang di atas punggung kuda dalam perjalanan yang panjang, memaksa mereka segera mencari tempat untuk beristirahat, minum dan makan. Kita cari kedai yang kecil saja, desis orang yang lebih tua. Ah, jangan. Minuman dan makanan yang disediakan tentu tidak enak. Tetapi harganya tentu lebih murah. Sahut orang yang lebih tua itu. Ah, kau masih saja terlalu hemat. Bahkan agak kikir. Maaf kakang, aku hanya mengatakan apa adanya. Bukankah yang penting perasaan haus dan lapar kita akan hilang? Kenapa kita tidak minum air kendi yang disediakan hampir di setiap regol? Bukankah air itu air bersih yang memang disediakan buat orang-orang yang lewat dan kehausan? Aku masih mempunyai harga diri, jawab orang yang lebih tua itu. Kawannya yang lebih muda itu tertawa pula. Namun akhirnya mereka berhenti di sebuah kedai yang tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Kedai yang juga menyediakan makan dan minum bagi kuda-kuda mereka. Demikianlah, maka perjalanan itu mereka tempuh dalam waktu yang lebih panjang dari waktu yang diperlukan bagi para prajurit. Mereka bukan saja berhenti untuk minum dan makan, tetapi mereka juga berhenti untuk sekedar beristirahat di bawah pohon yang rindang. Bahkan orang yang lebih tua itu sempat tertidur sejenak di segarnya angin yang semilir. Ketika keduanya sampai di tanah perdikan Sembojan, maka keduanya nampak sangat letih. Keringat membasahi punggung mereka, sehingga seakan-akan mereka baru saja disiram air. Setelah bertanya 2-3 orang di perjalanan, maka akhirnya keduanya memasuki regol rumah kepala tanah perdikan Sembojan. Kedatangan kedua orang itu mengejutkan. Keduanya kecuali memang tidak berpakaian prajurit, keduanya juga tidak menunjukkan penampilan prajurit. Demikian kedua orang itu dipersilahkan duduk, maka yang pertama-tama menemuinya justru Nyi Wiradana. Kami akan menemui kepala tanah perdikan Sembojan Nyi, berkata orang yang lebih tua setelah Nyi Wiradana memperkenalkan diri. Tetapi Nyi Wiradana juga ingin tahu, siapakah kedua orang tamunya itu. Keduanya pun segera memperkenalkan diri mereka. Yang tertua di antara mereka dengan bangga berkata, kami adalah utusan Ki Tumenggung Jayayuda. Salah seorang senapati pilihan di Pajang. Namaku Iraga, sedangkan ini kawan sekerjaku, sama-sama mengabdi kepada Ki Tumenggung Jayayuda. Namanya Cempaluk. Oh, Nyi Wiradana mengerutkan dahinya. Bersambung ke episode 241. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.